Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Ongki Warisan, dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga dan pokok-pokok doa yang akan kita pimpin bersama dalam doa syafaat Injil kepada keluarga kami. Selamat sore, Shalom. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk bersedia hadir dalam ibadah IRT pada hari ini tanggal 23 November. Adapun doa, pokok-pokok doa sudah saya lampirkan di pendeta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita sekalian bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 5 ayatnya yang pertama. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud melihat hadapan-Mu ya Tuhan. Surga menyembah di langit semesta. Kita berdoa untuk mentahbiskan ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, muliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan dengan keluarga Jimmy Daumanu di sini untuk kami mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus kita. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menganugerahkan kami kehidupan. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah keluarga yang berlangsung di sektor pelayanan 4 keluarga Bapak Jimmy Daumanu, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami beroleh hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti dan memahami kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan,
supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian firman Tuhan kita, yang berbahagia adalah kita mendengar dan melakukan dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang persekutuan, kita bicara tentang gereja, ada hal-hal yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Masih hangat, belum ada 1 bulan, GPB baru saja melaksanakan persidangan sinode yang ke-20. Dalam persidangan sinode itu ada keputusan-keputusan penting yang harus disampaikan kepada jemaat. Paling tidak dalam jangka waktu 1-6 bulan ke depan itu sudah tersosialisasi dengan baik. Baik itu perubahan menyangkut tata gereja, baik itu terkait dengan keterpilihan majelis sinode yang baru, dan perangkat-perangkat yang lainnya yang terkait dengan pelayanan dan keteraturan pelayanan secara keseluruhan. Nah, kita tahu bahwa yang bertugas untuk menyampaikan ini adalah mereka-mereka yang dipercaya untuk mengikuti persidangan itu. Dan punya tanggung jawab untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan, supaya dia dipahami dan dimengerti oleh jemaat. Nah, karena banyak kesempatan ketika kita bicara tentang hasil-hasil keputusan, tidak semua jemaat mengerti dan memahami itu. Dan tidak semua pendeta atau para utusan itu merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan itu. Banyak kesempatan aturan itu diketahui oleh diri sendiri dan dipakai untuk bagaimana menjaga supaya diri seseorang yang sebagai pemimpin itu bisa tetap aman. Ada arogansi kepemimpinan yang menunjukkan bahwa kita tahu aturan, tapi aturan itu tidak pernah dibagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dan Paulus dan Barnabas, mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan ketika Paulus dan Silas mengelilingi jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Apa yang harus mereka sampaikan? Keputusan-keputusan terkait dengan siapa yang dipercaya untuk memberitakan Injil, dan siapa-siapa yang harus menjalani tugas dan tanggung jawab itu. Kemudian bagaimana jemaat menata kebersamaan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit pada saat itu. Kita tahu bahwa untuk menyampaikan keputusan-keputusan itu, Paulus dan Silas harus berkeliling. Dan itu memakan waktu yang cukup lama, memakan tenaga yang cukup banyak. Dan semua itu tidak dilakukan, bahwa dalam perjalanan itu mereka tidak berjalan menurut kehendak mereka. Tetapi firman Tuhan menyampaikan bahwa Roh Kudus yang menuntun mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi, yang memutuskan langkah mereka bukan mereka, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus menuntun mereka supaya mereka bisa menyampaikan pesan-pesan itu kepada jemaat-jemaat yang memang perlu tahu pesan itu. Roh Kudus juga menuntun mereka supaya mereka terhindar dari rencana-rencana jahat yang mungkin saja bisa
menimpa mereka dalam perjalanan itu. Roh Kudus juga memastikan bahwa pesan itu harus sampai. Karena Roh Kudus menuntun dan memimpin Paulus dan Silas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, maka dalam perjalanan itu komunikasi terbangun. Bahwa kemana mereka pergi, Paulus harus bertanya. Paulus harus mendengarkan suara roh itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam banyak kesempatan kita harus akui bahwa tidak semua aturan gereja jemaat memahaminya. Ada yang dia sudah paham 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dia pegang terus sampai di sini. Padahal 20 tahun lalu belum ada gadget. Sekarang sudah ada gadget. Misalnya seperti itu. Tetapi rasa-rasanya bahwa seperti aturan tidak berubah karena tidak diinformasikan. Atau paling tidak diimplementasikan dalam tindakan-tindakan pelayanan yang dilakukan. Sambil menyampaikan bahwa ini hasil keputusan sinode tanggal sekian. Misalnya keputusan persidangan sinode 2021. Sehingga kita menemukan bahwa apa yang baru? Salah satu yang baru tahun ini bahwa majelis jemaat yang terpilih di atas 60 sudah ada lagi. Pemilihannya yang boleh dipilih mereka yang di bawah 60 tahun. Itu salah satu contoh. Itu sudah pasti. Kalau yang kemarin-kemarin masih ada di atas 60. Lalu pertanyaan muncul, apakah memang itu sudah harga mati? Tidak juga. Karena dalam konteks jemaat tertentu misalnya, ya jemaatnya hanya ada orang tua semua. Gitu kan? Itu yang pertama, misalnya harus lulus SMA. Tapi dalam jemaat-jemaat tertentu hanya, ya mereka yang lulus SMA hanya sedikit. Yang siap melayani dan banyak itu ya mungkin lulusan SMP atau sekolah dasar, bahkan tidak lulus. Tetapi punya pengalaman dan kemampuan untuk melayani dengan lebih sungguh. Kenapa tidak? Lalu untuk apa aturan itu dibuat? Itu menjadi pakem buat kita, itu menjadi patron buat kita. Tetapi bukan berarti bahwa lalu kemudian itu menjadi harga mati. Aturan lain yang harus kita pahami misalnya pemilihan diaken dan penatua nanti kita bicara tentang batas wilayah. Batas wilayah di Bali, NTB sini, terutama di Denpasar sampai ke Badung sana itu abu-abu. Karena ada jemaat di dalam jemaat. Kita membatasi di mana. Ada jemaat tetangga kita yang tinggal di wilayah kita. Ada jemaat kita yang tinggal di wilayah tetangga kita. Tetapi tetap punya kemauan untuk melayani. Apa kita membatasi? Nanti kita lihat. Bahwa segala sesuatu itu bisa kita maknai, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita selama itu dia bertujuan untuk mengembangkan pelayanan dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka menjawab kebutuhan. Tadi di bagian akhir dikatakan bahwa mereka tidak punya rencana ke Makedonia. Tetapi lalu kemudian ada orang memanggil mereka, lalu mereka merasa bahwa di sana membutuhkan, maka mereka mampir dan melayani di Makedonia. Nah, itu memberikan gambaran kepada kita bahwa keputusan itu adalah sesuatu yang menjadi ukuran bagi kita, tetapi bukan harga mati untuk kita jalani. Bahwa setiap keputusan juga harus menjawab kebutuhan dan konteks pelayanan dimanapun kita berada. Jangan sampai pada akhirnya kita memaksakan diri kita sendiri yang setengah mati. Padahal tidak ada yang melayani. Karena aturannya jelas. Gitu kan? Mikir-mikir di Shalom aja. Tahun depan kita cari bawa 60. Banyak sih. Tapi yang bersedia ya. Kecuali kita bawa senjata dan todong suruh bersedia baru. Dan selama melayani 5 tahun ya senapan harus jaga di belakang terus. Gitu kan? Tapi kalau yang tua, mereka mau dengan sukacita. Bagaimana kita mencoba untuk menjawab persoalan seperti ini? Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, kita belajar yang pertama bahwa yang namanya keputusan bersama kita harus tunduk untuk melakukan. Gitu kan? Karena keputusan itu diambil atas kebersamaan, atas kesepakatan kita bersama untuk kebaikan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua,
bahwa keputusan itu janganlah diambil menurut pikiran dan kehendak kita. Tapi dalam mengambil keputusan, mintalah Roh Kudus menuntun kita. Sehingga setiap keputusan kita itu tidak hanya menguntungkan sepihak, tetapi keputusan yang diambil itu semua ditujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, lalu yang ketiga, bahwa tidak semua hal dalam keputusan itu, jangan pernah berkecil hati bahwa kita mungkin tidak mampu untuk melakukannya. Kita melihat perjalanan Paulus dan Silas begitu luar biasa pada masa itu. Dan mereka mampu melaluinya. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dan menyertai mereka. Karena mereka percaya bahwa Allah akan hadir dalam setiap pergumulan. Jemaat Shalom sudah mengambil keputusan besar bagi jemaat ini, yaitu membangun sebuah rumah dan kantor gereja. Itu bukan keputusan biasa. Kalau mengukur kemampuan kita, berat. Gitu kan? Tetapi sampai dengan saat ini kita melihat dengan kenyataan bahwa Allah bekerja dengan begitu luar biasa. Ketika jemaat Shalom mau bersama-sama saja, kita mampu untuk memberi kontribusi yang tidak pernah kita pikir. Hanya kebersamaan yang dibangun atas kehendak Allah. Ketika Roh menuntun kita, maka segala sesuatu yang tidak mungkin tadi bisa menjadi mungkin. Mari kita belajar bersama untuk memahami kehidupan pelayanan. Oh, dalam pelayanan ini aturan tetap harus ada. Keputusan-keputusan itu harus dibuat supaya ada keteraturan. Tapi bukan berarti bahwa itu membatasi kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Kalau Allah menghendaki kita, mari kita melayani menurut kemampuan dan talenta yang dipercayakan bagi kita. Maka Tuhan akan memberkati kita, baik pribadi, keluarga, maupun jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk persekutuan saat ini. Firman-Mu datang kepada kami dalam proses untuk belajar memahami persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan, baik sebagai gereja Protestan Indonesia bagian Barat maupun sebagai jemaat GPIB Shalom Denpasar. Bahwa kami sebagai bagian dari GPIB, maka kami pun harus tunduk kepada segala keputusan dan peraturan yang ditetapkan. Tetapi menjawab kebutuhan jemaat ini, kami pun harus mampu untuk melihat sumber daya yang ada, kemampuan jemaat, dan mencoba untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi lebih kepada bagaimana menjawab kebutuhan pelayanan. Apa yang Tuhan tunjukkan dalam pelayanan Paulus dan Silas, itu menunjukkan kepada kami bahwa Roh Kudus bekerja untuk menuntun, memberikan kebaikan, dan sukacita di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Begitu ya Tuhan, berkati kami para pelayan-Mu, agar kami sungguh-sungguh melayani Engkau. Berkati umat-Mu agar mau belajar juga untuk memahami keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka untuk menata pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Sehingga segala sesuatu yang berjalan di tengah-tengah jemaat ini, semua berjalan bukan menurut kehendak kami manusia, tapi biarlah itu berjalan menurut kehendak-Mu di surga. Begitu ya Tuhan, berdoa bagi kehidupan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati pelaksana harian majelis jemaat, berkati majelis jemaat, berkati pengurus-pengurus pelkat dan pelayan yang ada di dalamnya, komisi-komisi yang ada, panitia pembangunan, panitia malam dana, Satgas COVID-19, karyawan kantor, semua yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah kami sama-sama tunduk untuk melakukan keputusan-keputusan yang mengatur kami dalam keteraturan pelayanan dan kesaksian. Berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka.
dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha yang dikerjakan. Bapa sertai dan berkati, beri kekuatan, beri hikmat, terlebih rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Karena di sanalah berkat Tuhan tersedia bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh bekerja, melayani dalam kesan dan bersaksi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kondisi kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang berusia lanjut, Bapa sertai dan berkati juga. Jaga, pelihara dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Jamah setiap obat penawar makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang membantu mereka merawat dan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dan pada sore hari ini bersama dengan keluarga kekasih, keluarga Bapak Jimmy Daumanu yang telah membuka pintu rumah untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berdoa secara khusus bagi Bapak keluarga dalam tugas tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, juga dalam pekerjaannya. Bapak berkati, beri sehat, beri kuat, limpahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupannya, sehingga ia mampu tetap menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupannya. Bapak berkati juga Bapak kekasih ketika pada hari ini kami boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupannya lewat pertambahan usia, sehingga ia boleh menapakkan kaki di usia yang ke-45 tahun. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan keluarga secara khusus Bapak kekasih. Berkati terus hari-hari hidupnya ke depan ya Tuhan. Beri sehat, beri kuat, jauhkan dari segala susah bahaya maut, serta limpahkan berkat-Mu dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan dalam rangka menghidupi keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya. Istri kekasih yang setia mendampingi suami dan merawat anak-anak kekasih, Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat surgawi, terlebih kesabaran dalam menjalani kehidupan bersama, terutama dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga bagi ketiga anak kekasih ya Tuhan, Melody, Noel, dan Mateo ya Tuhan, dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka. Juga Bapak berikan sehat dan kuat, beri hikmat kepandaian bagi anak-anak kekasih ini. Jauhkan dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Tuntun mereka lewat studi mereka, lewat pendidikan mereka untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka yang ada dalam rencana dan rancangan ya Tuhan. Keluarga besar baik dari Pak Jimmy maupun Ibu yang ada di Bali, di Jawa, dimanapun mereka berada, Bapak sertai berkati setiap orang tua, setiap keluarga di dalam setiap pergumulan, tugas tanggung jawab pekerjaan maupun dalam hari tua mereka. Biarlah sukacita terus mereka alami dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh mengucap syukur karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kehidupan tetangga bertetangga di kontrakan ini Bapak berkati juga, sehingga terjalin dengan baik sebagai satu keluarga, untuk saling menopang, saling memperhatikan satu dengan yang lain, terutama saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain dalam kebersamaan di tempat ini. Berkati setiap penghuni kamar di tempat ini, berkati juga pemilik kontrakan ini ya Tuhan. Bapak berkati sehingga terus menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan percayakan untuk ada bersama-sama di tempat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kehidupan jemaat-Mu di rumah masing-masing yang boleh mengambil bagian dalam ibadah daring ini, datang membawa syukur dan sukacita masing-masing. Datang bawa pergumulan masing-masing, Tuhan tahu apa yang terbaik. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu, sehingga mereka mampu menjalani tugas tanggung jawab, bahkan mampu untuk keluar dari pergumulan dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami yang boleh hadir saat ini, sebagai jemaat, maupun sebagai para pelayan, Bapak berkati kami juga, dalam tanggung jawab pelayanan, dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Sehingga biarlah kasih-Mu yang setia itu akan selalu menyertai dan memelihara kami. Dan kesetiaan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu terus kami jalani dalam kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan, kami juga mohon kepadamu, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden seluruh jajarannya, Gubernur Provinsi Bali, Wali Kota, bahkan pemerintah setempat di mana kami ada dan berdomisili. Bapak sertai dan berkati juga, jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar mereka mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, lalu sempurnakanlah kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur atas kasih, penyertaan, dan pertolongan Allah bagi kita. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan 16, ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 87 bait 1 atau sampai dengan kantong persembahan diedarkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, dan sisa yang berikutnya. Mari kita angkat bersama-sama. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Bapak Ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Sumber Berkat, kepadamu kami persembahkan segala puji dan syukur. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Sumber Berkat, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Di Jemaat 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah,
dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Jimmy Daumanu di tempat ini, jemaat yang akan pulang, bahkan yang ada di rumah. Mulai dari saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.